kita kedatangan dua tokoh perempuan yang menurut saya sangat mereka humble, tetapi menurut saya justru karena mereka humble, mereka mampu dan saya pandang sukses untuk mendukung proses reintegrasi yang ada di Kelurahan Mekarjaya di Kota Depok. Selamat datang Bu Gina dan Bu Devi. Jadi salah pola pikir yang akhirnya yang kita takutkan ini ancaman radikalismenya masuk ke ini kan yang rentan kan anak-anak muda. Perasaan yang pertama kalau dengar radikalisme apa? Seram, ya kan? Yang menakutkan. Pemirsa, RSD ini memang unik sekali. Dia ini sebuah pendekatan yang membutuhkan sejumlah langkah-langkah sebelum masuk ke dalam circle dialognya. Jadi dipastikan betul orang yang akan hadir di dialog itu, lalu dipastikan mereka-mereka ini memahami apa yang mau didialogkan, dan mereka juga dipastikan memahami aturan mainnya. Mereka juga perlu tahu siapa yang akan datang. Nah, itu betul-betul sebuah proses yang tidak sebentar, karena memang mensituasikan semua orang yang akan terlibat di dalam dialog paham mereka bahwa mereka datang dengan sukarela mengikuti dialog, dan mereka ingin di dalam dialog itu ada sebuah komitmen bersama untuk bisa penyelesaian persoalan. Tapi dalam konteks ini yang paling awal adalah pemahaman mesti sama nih. Pemahaman di antara orang-orang yang hadir itu mesti sama. Nah, di konteks reintegrasi ini memang prosesnya agak lama. Boleh nggak Bu ceritain dulu waktu yang kunjungan nih ngajak warga untuk urusan yang sangat mengkhawatirkan ini. Ya, kita melakukan kunjungan setelah keluarga tersebut pindah dari wilayah saya. Oke. Kepindah ke wilayah RW lain ya, Marubi. Tapi nggak jauh dari wilayah RW 11 gitu. Sebelumnya tadi saya bilang dibantu dengan Yayasan Empati, kita melakukan pendekatan, mengenalkan diri, siapa saya, siapa Bu Devi. Tapi Mbak Diva mungkin udah kenal saya karena udah beberapa kali ketemu ya. Itu istilahnya mengurangi sedikit ada rasa percaya diri lah itu. Cuman tetap kami masih masih menjaga-jaga karena masih takut tersinggung. Itu tadi menjaga perasaan mereka kan gitu. Tetapi setelah kita ngobrol tujuan kita apa ke situ, akhirnya memang diterima dengan keluarga tersebut. Karena memang dibantu dari yayasan tadi dari Bu Mega, diterima dengan istilahnya tangan terbuka, kita bisa ngobrol. Dan di saat itu juga dari keluarga Mbak Diva sendiri memang lagi kesulitan ya ekonomi waktu itu ya. Akhirnya memang sempat, Bu bisa nggak bantu saya gitu ya untuk beberapa kali lah pinjaman. Insya Allah nanti saya bantu Mbak Diva gitu ya kan. Akhirnya bisa juga kita ngebantu walaupun tidak besar Berarti kan ada sedikit-sedikit kita untuk rasa percaya dirinya gitu loh Mbak Ruby. Nah, selain itu terkait dengan juga untuk kesehatannya. Untuk kartu KIS kita juga sudah koordinasi juga. Alhamdulillah juga istilahnya Mbak Diva juga terbuka lah gitu. Terus kita juga sudah beberapa kali ke situ. Jadi sudah ada komunikasi, saya dikasih nomor handphonenya. Kalau memang ada perlu kita WA dulu kan begitu. Jadi cair ya Bu akhirnya ya. Akhirnya cair ya dengan. Tapi ada satu yang belum cair setelah itu ada lagi yang belum cair. Di saat tadi mau circle yang besar.
Oh, Nah di situ mau nggak ya mereka istilah bisa kita undang nggak ya untuk pertemuan circle yang paling besar ya itu kita datang semua, itu tadi semua diem ditambah hujan ya, nggak ada yang ini sampai mukanya udah kelihatan tegang. Saya sama Bu Devi sampai colek-colekan. Yang satu ditanya nggak dengar kan nama ditambah hujan ya. Tapi pas di saat yang namanya Pak Joko ya. Pak Joko senyum. Itu langsung lumer. Gimana momen itu? Maksudnya senyum itu pas apa? Ada orang yang kasih guyonan atau tiba-tiba Pak waktu itu kalau nggak salah Bu Mega ya. Bu Mega bicara apa gitu. Pak Joko emang itu ya tegang bener-bener karena ya Allah itu pada tegang semua, nggak ada yang semua serius. Saya bilang udah kita duduk di atas salah, di bawah salah, udah diem nggak ada suaranya. Tapi di saat Bu Mega ngomong Pak Joko tersenyum itu udah lumer itu semua. Alhamdulillah sih semua bisa terjadi dari situ circle yang besar mereka mau hadir dan selanjutnya ya kita diterima dengan istilahnya tangan terbuka ya. Apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bantu untuk mereka gitu. Kalau Bu Devi sendiri pengalamannya gimana Bu? Pasti nggak gampang ya, khususnya yang ketemu warga, ngejelasin warga ini mau ikut di proses ini loh. Saya penasaran sekali. Udah pasti itu ada kendalanya, nggak semulus yang mungkin sekarang keren nih Mekar Jaya gitu. Mereka kan nggak ngerti kitanya di dalamnya tuh gimana gitu kan. Yang pertama kan kita melakukan pendekatan kan kita ke tokoh masyarakat. Jadi kita ambil nih tokoh-tokoh di lingkungan itu, terutama yang pertama saya dan Bu Gina kunjungi ya di lingkungan Bu Gina gitu. Karena kita butuh pendapat mereka tuh apa sih gitu, pendapat mereka, kemudian penilaian mereka, terus bagaimana mereka sikapnya mereka kalau mereka tahu bahwa di lingkungan itu ada returni. Itu yang perlu kita gali dulu nih. Betul. dengerin gitu kan. Ada yang wah begini gitu kan. Kalau udah yang saya colek-colekan sama Bu Gina gitu kan. Untungnya kita udah punya modal nih waktu pas udah di gitu BIMTEK kan. Untungnya gitu kan. Terus ntar ada juga yang baik kok tapi nggak mau negur gitu kan. Gitu. Jadi kita benar-benar kita gali dulu. Setelah itu baru kita masuk seperti ini loh Pak gitu kan. Jadi return itu kayak seperti ini. Kita ceritakan cerita yang sesungguhnya karena mereka itu kan kalau udah denger teroris mereka nggak peduli apakah itu deportan, apakah itu return. Yang penting mereka tuh masyarakat tuh dia teroris udah gitu, jadi dijauhi, ditakutin gitu. Tapi begitu kita jelaskan bahwa return itu seperti ini Pak, jadi mereka tuh terbujuk gitu, detail kita jelasin gitu. Oh gitu ya gitu. Karena apa? Karena saya mau nembak nih, jadi nanti Bapak datang ya Pak. Gimana tuh nembaknya tuh? Gitu kan, jadi kan Bapak udah ngerti ini, takut nggak Pak gitu kan? Enggak sih Bu gitu kan. Kalau misalkan Bapak ketemu sama keluarga, kira-kira Bapak mau nggak? Gitu kan. Terus nggak apa-apa Pak gitu, nggak apa-apa baik kok gitu kan. Kasihan coba Bapak misalkan Bapak atau Ibu gitu berpikir bahwa misalkan itu terjadi sama Bapak gitu kan, terjadi sama Bapak gimana gitu. Jadi kita berusaha untuk menimbulkan rasa empati mereka gitu. Jadi dari situ mereka oh iya ya Bu ya gitu kan. Ya udah akhirnya gitu ya, insya Allah nanti kita hadir gitu kan. Nggak diapa-apain kok Pak, orang kita cuma ngobrol doang, kita kepengen tahu bagaimana pandangan Bapak. Kemudian nanti kan kita minta bantu ke Bapak juga supaya Bapak juga bisa, misalkan dia tokoh agama nih, dia kan pasti dia guru ngaji yang beberapa ada anak-anak, ada remaja, ada orang tua gitu. Jadi tujuan kita supaya kita samain dulu nih persepsinya, jangan sampai dia salah gitu. Jadi kita ngarahnya ke situ. Nah, kalau terkait sama yang dengan keluarga returni itu pada saat perkenalan memang kan kita dibatasin Mbak gitu. Jadi dari Mbak Mega, Bu Gina dulu deh. Kenapa Bu Gina? Karena mantan warganya Bu Gina
Oke. gitu. Jadi paling tidak mukanya gitu. Saya nggak Udah ngikut. dikenal. Udah dikenal. dulu nih, karena Oke. kan kita nggak tahu nih apa mereka tuh seperti apa. Nah kalau saya, ya saya takut Mbak. Orang saya aja dorong-dorongan sama Bu Gina pas itu. Padahal dua orang ini Sri Kandi Yakin Bu Gina, Mekarjaya kan? yang nggak pernah absen dari memantau warga ya. Pas lagi pada saat kan saya naik motor gitu. Uh-uh. Parkir di luar aja deh gitu kan. Terus kok kenapa di dalam gimana nih gitu kan. Terus Iya. pas begitu itu sampai posisi saya kan benar-benar parno gitu, belum ngerti gitu. Bu Gina juga gimana Bu Gin? Ya kayak gitu deh, tegang juga sih, pada diem juga kan makin ya Mbak, kita tuh bingung, aduh ngomong apa ya gitu. Waktu BIMTEK kan kita teori. Iya Nah, ini betul. ketemu Sekarang praktek langsung, kita ketemu praktek langsung mau ngomong apa gitu. nih? Jadi Tapi pertama kali masuk ketemu mereka apa yang diomongin sama ibu? nggak ada. Gimana tuh nggak ada? Kan ibu masuk rumahnya. Nggak bisa ngomong Mbak, Oh, diem. oke. Iya kita masuk terus Terus? kan kita parkir di luar semua tuh. Ha-ha. Terus sini Bu masuk, ya mungkin suruh masuk lagi gitu kan. Terus udah masuk terus kok ramah gitu, silakan gitu. Waktu itu Pak Imam ya yang Oke. itu silakan Bu masuk dan di situ saya melihat satu persatu gitu, oh gitu saya liatin satu persatu dan ada anak-anak anak kecilnya juga ya yang memang ABK ya gitu. Jadi di situ saya langsung kebayang gitu loh, itu keluarga besar. Kemudian saya lihat gitu usahanya mereka, aduh, tertata banget dan saya di situ menilai bahwa mereka ini latar belakangnya itu bukan orang sembarangan gitu. Karena kelihatan Mbak dari mereka kan punya usaha bikin kue-kue snack gitu kan, tertata gitu. Terus saya gini, terus ngerapiin. Kalau saya kan orangnya menilai gitu, begitu saya masuk saya itu, oh ini tertata, berarti terkonsep banget ini manajemennya dan memang mereka orang pinter gitu. Jadi pada saat masuk memang masih tegang, saya lihat gitu rapi gitu kan. Terus saya gini, Mbak ngerjain apa? Jadi mereka tuh ada yang kerja untuk penginputan proses marketingnya gitu. Jadi ini, nah jadi itu pas situasinya mereka memang pas masih lagi sambil kerja. Kemudian, nah yang saya lihat itu adiknya Dania siapa? Yang matanya manteng mulu Mbak. Lah kan saya bingung yang ditonton tuh apa, nggak taunya ajaran-ajaran Islam, film-film kartun. Tapi di situ tuh yang hijrah, yang Rasul hijrah, yang itu dan dia nggak berkedip. Oh oke. Masih ini Saya gini, mindsetnya kali. dia tuh nggak yang negur kita, nggak yang ya Bu gitu, masih beda. Kalau yang lain kan masih ada ramahnya gitu. Kalau dia tuh masih gitu. Saya kan jadi ini apa sih yang dilihat gitu, karena di belakang saya gitu. Saya langsung mereka tuh setiap hari tuh ini belajar dan yang ditonton tuh memang Khalifah, kemudian masih tapi kartun. Nah dia tuh pandangannya satu gitu pada saat saya pertama kali mau circle gitu. Nah memang kita tidak banyak ngomong gitu, kita tidak banyak bicara. Saya itu pertemuan pertama karena kalau sebelumnya ini yang maksudnya yang pertemuan pertama yang mau mengundang ke circle kan ya. Ini kita udah circle Mbak, circle tapi yang khusus pesertanya nih keluarga returni. Oke. Kita sudah masuk ke circle. Yang dicampur itu ya? Yang semuanya jadi enggak, satu. masih returni. Masih yang khusus returni karena kan memang ya. circle itu kita ada beberapa step ya gitu. Jadi memang yang terakhir itu kita di keluarga returni gitu. Jadi di situ Mbak Mega memang yang benar-benar yang membuka komunikasi sampai selesai. Nah, akhirnya kita ya mungkin mereka menilai kita ya Mbak gitu, mereka menilai kita. Kemudian ada kan mereka sampai tanya kita dapat apa kalau kita mau menerima tim tangguh. Gitu sampai maksud dari pertanyaan itu kalau kita menerima kedatangan tim tangguh, apa yang mereka bisa bantu ke kita gitu. Terus dengan adanya tim tangguh di Mekarjaya itu apa keuntungannya buat kita? Gitu. Mereka sempat dari keluarga dari Mbak Diva ya sempat bicara kayak gitu. Kemudian dari Pak Iman, jadi justru di situ jadi tantangan kita ya Mbak gitu. Jadi tantangan, makanya saya jadi sebelumnya itu saya memang sudah pengenalan juga ke Pak Camat, Jadi saya kenapa ke Pak Camat? Karena kan saya tahu bahwa di situ dia punya usaha dan ini harus kita harus nunjukin ke mereka bahwa memang mereka itu benar-benar sudah diterima dan mereka tidak perlu khawatir. Karena tugas tim tangguh juga kita harus ngademin di warga gitu. Nah ini yang diproses di warganya gimana nih? Nah kan ada juga warganya. Jadi
kita dari tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, kemudian kelompok yang masyarakat terdampak, gitu, masyarakat terdampak juga, kemudian di remaja, di kalangan remaja, dan masing-masing itu kita kasih tahu gitu, kita yaitu tadi Mbak, kita gali, setelah itu baru kita kasih pengertian. Nah pada saat circle besar ya, ada salah satu warganya Bu Gina tuh yang lucu banget tuh, si ibu itu tetangga jadinya. Tetangga, jadi dia depan-depanan. Tetangganya yang jadi posesif. Jadi dia depan-depanan. Nah terakhir tuh gini, Bu Devi ternyata baik ya, kan Bapak baik ya, gitu ngomong sama Pak Iman. Terus ya baik, emang Ibu diapain gitu kan? Kagak dah, baik ternyata, kok dulu saya disuruh mata-matain ya gitu, ya Ibu mau gitu kan. Jadi kita juga siapa itu ya disuruh dari, siapa? Ada dari aparat hukumnya. Karena kan dia memantau gitu kan. Saya disuruh ngeliat ini, saya disuruh perhatiin kalau dia bawa pralon. Gitu, belanja pralon banyak, terus suruh lapor. Begitu. Jadi saya gini, baik kan Bu, ya udah salaman, kenalan, gini, saya udah kenal gitu, tapi kan saya takut gitu kan, orang-orang pada bilang kalau Bapak teroris, ngomong langsung di depan, iya kan, forum gitu. itu, Gitu. Ternyata Bapak baik ya. Nah di situ tuh jadi udah gitu Pak Imannya kan terbuka, kemudian saya mau ikut kegiatan ini gitu. Setelah kita Bu Gina ada sedikit bantuan kan, itu dia di salah satu bukti bahwa kita tuh memperhatikan mereka. Kemudian saya masukkan juga dia di UMKM, kecamatan, kemudian mereka melakukan kunjungan aja mereka sudah welcome. Tadinya kalau misalkan ada yang mau datang itu panjang kali lebar Mbak pertanyaannya, gitu, dan jamnya tuh jamnya ditentukan. Tapi kalau sekarang misalkan Mbak Diva kita mau ke sana gitu, dari UMKM mau datang ke sana mau ngelihat gitu, karena ternyata mereka tuh udah tertata Mbak, ada satu ruangan saya gitu, wah hebat juga ternyata mereka tuh udah tertata semua gitu kan. Makanya dari UMKM tuh mereka welcome banget gitu, karena tapi mereka tentunya tahu apa tidak latar belakang ini sudah dari tahu. Jadi sebelum gitu ya, sebelum kita kan ada ketua UMKM kelurahannya itu kita kasih tahu Bu, kita minta bantu gini. Saya kasih tahu latar belakangnya. Oh anggota saya juga ada gitu. Anggota saya juga ada gitu. Ini kan menarik sekali nih. Iya, anggota saya juga ada. Dia tapi kalau dia ini memang benar-benar pelaku, malah justru dia pelaku dan dia sudah melakukan, udah mendapat udah direhab, udah ini jadi udah balik lagi, udah kembali lagi gitu. Itu loh Mbak Devi yang produknya keripik pare gitu. Gitu. Tapi udah jalan kok, udah sampai ke kota gini. Jadi udah gitu kan. Jadi pada saat itu udah saya bilang ke Mbak Mega ini Bu Ati udah boleh nggak berkunjung gitu kan. Kita appointment lagi, janjian sama Mbak Diva. Nah saya lihat udah aktif, udah dimasukkan ke dalam grup UMKM, udah masuk ke dalam anggota UMKM. Luar biasa, keren sekali. Iya, jadi kan kita jadi kayak akhirnya ya, maksudnya menghasilkan apa ya, dari proses yang luar biasa panjang, kemudian sekarang diterima dan pembauran itu terjadi. Saya penasaran nih, kenapa di tempat lain nggak bisa semulus Mekarjaya? Menurut Bu Gina, faktor apa yang paling mendorong proses ini berjalan dengan menurut saya sangat lebih cepat dari ekspektasi kami bahkan. Kalau Bu Gina ngelihat ada faktor apa yang membuat ini bisa berjalan lancar, Bu? Kalau menurut saya sih dari Kelurahan Mekarjaya, dari atas, dari Bapak Lurah kita juga kan, dari pimpinannya sendiri mensupport semua itu. Baru jadi kan dari pimpinan kelurahan, Babinsa, Babinkantikmas, semua kan support semua untuk kegiatan tersebut, ya kan? Ya alhamdulillah, itulah mungkin keberhasilan kita dibanding dengan daerah lain. Berbeda. Karena ada kepemimpinan yang sangat suportif. Bahkan kayaknya lurahnya juga banyak mengikuti prosesnya juga ya Bu ya. Saya nggak tahu lurah juga memantau nggak proses yang circle itu. Memantau juga ya, pasti juga. Kadang diundang. Ya. Bener. Nah, kan ada jeda tuh dari circle ke RSD-nya ya, yang forum besarnya ya.
Nah di Jeddah itu apa yang dilakukan oleh Bu Gina dulu? Bu Gina melakukan apa Jeddah dari circle ke yang dialog besarnya? Kalau Ngunjungin lagi atau apa? setiap mau ada kegiatan circle kecil ya, circle kecil, kita pasti mengunjungi. Pasti Entah itu mengunjungi. ke tokoh masyarakat, di mana yang dibutuhkan kita selalu kunjungin, kita selalu istilahnya pendekatan, melakukan pendekatan kan, menjelaskan apa tujuan kehadiran kami sebagai tim tangguh dari Kelurahan Mekarjaya, bahwa nanti akan ada pertemuan yang namanya circle kecil, nanti akan menghadirkan ini, betul. Yang nanti pasti semua dijelaskan di situ. Jadi proses penjelasannya di ini lagi ya, karena nanti kan yang di karena circle beda-beda, yang ini besar kan akan ketemu semua orang kan, betul. termasuk keluarga Riturni ya. Nah ada di satu fase di mana kemudian pelibatan anak muda itu kan itu kayak ada circle baru ya. Menurut Bu Devi kenapa kok tiba-tiba kepikir ngelibatin anak-anak muda, Bu Devi? Karena dasarnya adalah ini 28 orang yang berangkat ini kan dari anak, dari remaja ya. Si Dania ini kan waktu itu kan masih SMA kelas 2. Jadi memang kita memerlukan melibatkan remaja. Itu tuh juga nggak gampang, Mbak. Karena kan mereka sudah pasti pertanyaan, mau ngapain sih Bu? Mau ngapain gitu sih? Ada apaan sih Bu? Gitu. Dan kalau bukan misalkan bukannya sombong ya Mbak gitu, makanya kenapa di dalam tim tangguh tuh kita orang-orang yang dipilih tuh yang memang di masyarakat itu dikenal. Betul. Gitu. Jadi kalau di remaja ini kan mereka lebih pintar dari kita Mbak, dari medsos, dari pergaulan, kemudian mereka tuh bergaul. Kadang yang dikhawatirkan ini mereka lebih cepat gitu loh, lebih cepat masuknya gitu. Makanya pada saat itu juga kita menghadirkan Dania juga pada saat circle-nya anak-anak muda. Jadi awalnya kita memang sosialisasi dulu nih, Karang Taruna, Forum Anak, kan ada beberapa organisasi remaja di Mekarjaya. Nah setelah itu kita ambil lagi dari hasil pertemuan itu, kita ambil beberapa yang terlihat aktif, itu kita ambil lagi untuk dihadirkan ke dalam circle kecil. Nah setelah itu pada saat circle kecil yang selanjutnya itu kita hadirkan Dania, dan kita tanya dulu ke mereka tuh nggak ngerti itu yang di sebelah mereka itu siapa gitu tuh mereka perkenalan tetap perkenalan gitu, dan kita tanya bagaimana rasanya, bagaimana ini tuh, oh takut Bu, gini ngeri Bu, gini padahal ada si Dania, kita mau ketawa si Dania sih untungnya dia Dania ini ya enggak apa-apa kok Bu, gini untungnya kita kan bekalin dulu Dania, nggak usah ini ya gitu, nggak kita kan biar kamu tuh bisa bersosialisasi, biar kamu tuh nambah teman, biar kamu tuh gitu. Jadi takut Bu gini-gini, begitu kita sudah selesai, kita jelasin, kita gitu ya Bu gitu. Terus kalian tahu nggak gitu salah satu, baru daripada noleh semua kan, terus ekspresinya gimana tuh Bu? Ekspresinya tuh mereka bingung gitu kan, ya masih full masker gitu kan, mereka ngelihat gitu kan, terus kita pecahin lagi, kita cek kan biasa aja deh ngelihatnya gitu kan. Jadi memang ada teknik-tekniknya juga gitu, tapi pada saat circle itu akhirnya pecah gitu loh, masih cair. Jadi mereka malah Dania itu kita lihat bisa ngobrol gitu, terus anak-anak saat ini itu udah langsung bisa cair ya gitu, bisa biasa, cair terus ngobrol. Namanya anak-anak mereka lebih itu, jadi saya lihat juga tuker-tukeran IG gitu kan. Dan saya pantau sampai sekarang ini ternyata mereka masih berkomunikasi. Saya tanya ke Dania juga, masih kok Bu gitu, masih sering ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya udah alhamdulillah, berarti kan sudah bisa gini. Jadi Dania yang selama ini dia ngerasa bahwa dia di rumah, dia merasa masih diawasin, dia masih merasa bahwa ada aneh-aneh. Coba Bu, kan saya taunya tukang jagung manis itu siang, kenapa dia habis isak di depan rumah saya gitu kan. Terus jadi setiap hari di depan rumah itu banyak puntung rokok gitu. Kenapa dia buang puntung rokoknya di situ? Namanya dia trauma ya Mbak. Jadi segala sesuatunya itu dia. Jadi kita juga berusaha untuk supaya Dania itu nggak yang tegang, nggak yang gitu jadi jadi kan kasihan juga ya Mbak gitu kan. Jadi ya udah kita memang kita lebih banyak nih di terakhir circle ini, kita banyak melibatkan
remaja yang bukan hanya dia terlibat dalam organisasi. Jadi remaja yang remaja di sekitar lingkungan situ kita juga hadirkan. Kenapa? Tujuannya supaya mereka bisa saling memberitahu ke teman-temannya gitu. Mereka ngerti batasan-batasannya. Terus deteksinya seperti apa gitu. Justru malah banyak keluar, oh waktu itu di sekolahan aku gini. Jadi malah keluar cerita ini ya. Malah jadi keluar gitu. Jadi ya udah kita masuk di situnya. Nah, ini kan prosesnya memang tidak linear ya. Kalau saya dengar dari Bu Gina sama Bu Devi ini, ada pembentukan tim tangguh, lalu ada upaya sosialisasi, BIMTEK dulu. BIMTEK ke tim tangguh ini tujuannya adalah agar tim tangguh ini bisa menjadi tempat bertanya dan menyampaikan kepada publik bahwa ada hal yang tidak perlu ditakuti tapi perlu diketahui secara jelas sebenarnya ini apa gitu. Nah, posisi tim tangguh itu ada di sana. Lalu ada proses sosialisasi yang saya juga mendengar bahwa prosesnya itu cukup ekstensif, cukup banyak, menyasar berbagai macam lapisan di masyarakat ya, tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat sendiri. Ada misalnya posyandu atau kemudian arisan PKK. Mungkin majelis taklim juga jadi tempat sasaran ya, senam, kelompok senam dan sebagainya. Nah, kalau dilihat ini Bu, dari proses yang sangat panjang ini kemudian masuk ke proses circle gitu ya. Proses circle-nya juga butuh usaha juga, meyakinkan orang mau datang, percaya bahwa ini tuh proses yang ada pertaruhan nama Bu Gina sama Bu Devi dan juga nama tokoh-tokoh yang lainnya, bahwa ini circle bukan menjebak orang, tapi ini betul-betul sebuah proses yang dimana masyarakat bisa mengklarifikasi atau masyarakat bisa mencurahkan perasaan dan pikiran dia bahwa apa yang dia pikirin terhadap kelompok ini ya. Atau mereka bisa langsung bertemu dengan para keluarga returni ini sehingga akan menghilangkanlah tembok penghalang gitu ya, komunikasi yang selama ini sebenarnya mereka ada di sana tapi nggak terjadi pula interaksi seperti warga pada umumnya ya. Lalu kemudian ada forum besar, pertemuan dengan semua orang udah pada tangis-tangisan. Luar biasa. Saya kalau mengingat lagi membaca laporannya itu saya merasa waduh luar biasa sampai pada tahap yang seperti itu. Kalau kita lihat tracking nih mulai dari awal sampai yang akhir nih, peran perempuan di Mekarjaya itu menurut saya sangat dominan. Ibu ngerasa nggak? Iya. Ada banyak sekali peran-peran perempuan di dalam semua proses ini. Menurut Bu Gina sama Bu Devi, kalau perempuan ini tidak terlibat, prosesnya akan berbeda nggak? Berbedanya gimana kalau mereka tidak terlibat intensif begini? Kalau menurut saya perempuan itu lebih luas untuk masuk ke berbagai kalangan, kan? Dibanding dengan laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki kan istilahnya nggak, ya itu tadi kurang luas ya untuk kulon-wonnya, kan begitu. Makanya perempuan bisa menjadi istilahnya seorang pemimpin, banyak peran di masyarakat, itu istilahnya suatu kebanggaan juga itu. Iya. Luasnya kasih contoh Bu, pada saat apa Bu? Di saat kita mau pendekatan seperti tadi ke tokoh agama ya, kita istilahnya bahasa kita permisi atau salam, menjelaskan apa tujuan kita yang mungkin kalau seperti saya ya, saya datang ke rumah Pak Ustadz nih, ya kan, ya mungkin beliau sudah kenal saya ya, istilahnya dengan saya datang dengan bukan alasan, tujuan saya ke sini untuk mengundang Bapak, nanti akan ada pertemuan ini itulah akhirnya mereka mau hadir. Kalau Bu Devi apa yang Ibu lihat? Kalau saya luas sudah pasti. Kemudian kalau
perempuan itu lebih bisa diterima sih Mbak, Iya, dibanding gitu ya, jadi rasanya ya. karena memang rata-rata tuh di Mekarjaya ini kan yang berkegiatan dan aktif ini memang lebih banyak perempuan ya, lebih banyak ibu-ibu. Jadi kalau yang tadi disampaikan Bu Gina juga, jadi beda penerimaan warga antara yang datang laki-laki sama perempuan itu beda. Dari oh mari Bu gitu aja udah beda. Kalau misalkan meskipun kita datang juga ada anggota yang lakinya juga, tapi kalau anggota lakinya yang laki-laki datang, aduh Bu jangan saya sendiri dong Bu gitu kan. Iya, Jadi gitu penerimaannya ya, tuh lebih enak gitu. Kemudian kita bicaranya tuh juga kita bisa lebih menata dan warga yang kita datangin tuh juga mereka punya rasa mungkin beda ya. Kalau didatengin laki-laki itu kan suka straight to the point aja gitu. Kalau laki-laki kan, kalau perempuan kan Kalau ada masih basa-basi ngomongin ini, ngomongin yang itu gitu ya. Pak gitu kan. Jadi kita lebih kalau Bapak gimana gitu? Kalau saya gini gitu, enggak Pak, begini. Oh gitu ya Bu, gitu. Jadi kita lebih enak gitu untuk pendekatan ke warga, untuk mendatangi ke warga tuh mereka tuh welcome-nya tuh lebih banyak. Lebih banyak ya. Kemudian prestasi juga di Mekarjaya didominasi sama perempuan. Gitu. Jadi Keren memang ibu-ibu di bapak-bapaknya Mekarjaya minggir itu. dulu ya Mbak. Jadi justru bapak-bapaknya tuh malah justru kalau apa-apa tuh udah langsung kita kan kelihatan gitu kan, ini gitu kan, udah ini aja gitu. Jadi bapak-bapaknya tuh yang support kita dari sisi tenaga Mbak, gitu benar. karena kita tapi nggak bisa butuh sendiri bantuan, melakukan iya, karena gitu. Jadi memang tugasnya banyak tetap banget. sebagai backup tuh perlu ada bapak-bapak. laki-lakinya tuh perlu, tapi tetap garda terdepannya tuh kita lebih Tapi banyak ada yang lucu perempuan di juga, Mbak Ruby. Mekarjaya. Apa tuh? Karena saya juga terkait kan di RW ya, di RW ketua RW. Ketua RW Saya ya? masuk nih ke bapak-bapak kan. Iya. Di saat yang bapak-bapak ngomong, kan suka nggak diniin. Tapi di saat saya ngomong didengerin. Maksudnya Ya kalau saya kan di dalam Pas rapat posyandu RW. ya. Posyandu lah kita Oh, bicara. posyandu, oke. Posyandu kan ini ranahnya ibu-ibu. Iya, kan? betul. Bapak-bapak pada Bu itu nggak perlu papan bla 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 kan gitu kan. Saya jelasin, Pak, papan itu perlu ada di di RW, di posyandu. Karena nanti kalau kita akan lomba kan yang dilihat papan, bukan istilahnya layar LED, saya bilang gitu. Ya kan mereka maunya kan yang komputerisasi. Gitu. Akhirnya mereka bisa menerima. Tapi memang di proses reintegrasi itu saya ngelihat betul ya bagaimana mungkin saya nggak tahu apakah memang Bu Gina sama Bu Devi aja yang melakukan safari ke banyak orang ya untuk membuatnya bisa terlibat di proses circle maupun juga di proses sosialisasi. Kan itu cukup banyak juga kegiatannya. Tadi juga Bu Gina menyampaikan membangun koneksi untuk mendapatkan pinjaman UMKM gitu kan. Kemudian ngurusin masalah kesehatannya, itu kan kayaknya deket banget dengan peran perempuan ya di tingkat komunitas begitu. Saya penasaran bapak-bapaknya ini ngapain ya Bu? Bisa nggak dijelasin peran dari anggota tim tangguh yang laki-laki lebih ke arah mana Bu? Kalau laki-laki tetap membackup tadi ya, istilahnya perempuan lah yang banyak bergerak. Tapi bapak-bapaknya pasti tetap melakukan sesuatu dong. Kalau kita untuk sosialisasi bapak-bapak pasti ikut untuk kunjungan ke pasti terlibat pasti. Tapi pede juga nggak beliau-beliaunya ini juga menyampaikan pede ini? semua. Termasuk yang tadi Pak Jumena ya, Pak Buang juga semuanya pede. Kita bergantian. Kalau saya nggak jelasin atau Bu Devi, Pak Buang yang maju, ayo gantian. Mantap itu. Itu memang gitu. Luar biasa. Nah, baik, saya mau tanya hal yang pembelajaran nih dari proses yang cukup panjang ini. Menurut Bu Devi, apa sih pembelajaran yang bisa kita petik dari proses reintegrasi di Kelurahan Mekarjaya? Jadi kalau saya melihat itu ini udah pasti sangat penting. Tadinya kita tidak fokus Mbak, proses reintegrasi kita tuh awam ya, apalagi terkait dengan adanya ancaman radikalisme gitu. Jadi dengan adanya tim tangguh, terus kemudian adanya proses reintegrasi ini, jadi kita yang tadinya
terlengahkan, tidak menjadi fokus, sekarang jadi menjadi salah satu dari tupoksi ya kita sebutannya, salah satu tupoksi, dan ternyata sekarang itu di dalam SK kemudian di dalam ketentuan dari Kota Depok itu saya saya baca itu ada memasukkan tentang teroris. Oh, gitu. di apanya, Bu? Jadi misalkan kayak saya ini kan operator kelurahan layak anak. Jadi di situ ada misalkan ada anak yang korban teroris. Nah, kemudian itu sudah masuk di dalam situ, sudah masuk dalam laporan. Padahal sebelumnya nggak ada. Sebelumnya menarik tidak ada. Sekali. Ya, kemudian di dalam PKK itu kan ada Pokja 1 yang di situ materinya kan ada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah di situ tuh sudah dimasukkan materi. Salah satunya adalah ancaman dan bahaya radikalisme atau teroris. Tadinya materi itu nggak ada, Mbak, tidak masuk dalam materi itu, dan ini baru-baru aja. Jadi saya ngelihat bahwa ini memang udah jadi satu fokus ya, fokus yang dilihat oleh Kota Depok gitu, karena ini udah lingkupnya Kota Depok. Itu tahun berapa baru-baru itu masuk? 2022 pertengahan itu sudah mulai masuk itu. Saya juga sekarang udah dimasukin nih, ada kalimat-kalimat teroris, ada kalimat ada korban teroris, kemudian ada materi bagaimana penanganan kita kepada keluarga teroris, tapi mereka nggak ada membahas yang returni atau deportan gitu. Jadi secara global, nah itu udah dimasukkan, dan terus kita tuh sudah melakukan apa dari pihak kelurahan itu sudah melakukan apa. Makanya kita sangat terbantu dengan terbentuknya tim tangguh gitu. Jadi cakep nih. Jadi makanya di Kecamatan Sukmajaya yang terdiri dari 6 kelurahan itu kan tim tangguh baru ada di Mekarjaya. Nah yang tadinya dari pihak kecamatan tuh hati-hati ya, kan kita nggak bisa jamin ya, gitu kan dulu gitu loh, Mbak, kita pas kita sosialisasi ke Pak Camat, tapi hati-hati ya, tidak ada jaminan kalau mereka itu tidak kembali lagi meskipun kita sudah jelaskan. Yang penting kita sudah kulon nuwun, kita sudah menjelaskan bahwa di Mekarjaya ini sudah ada tim tangguh. Fungsi dan tugasnya apa, kami melakukan apa, jadi kami mohon supportnya Pak, gitu. Itu aja sih intinya. Pak Camatnya tahu dulu gitu, meskipun ada kalimat-kalimat yang kita juga gitu kan. Terus nggak apa, mungkin juga Pak Camat belum tahu secara lebih luas ya. Mungkin kalau perlu diajak ngobrol lagi, Bu. Siapa tahu itu nanti bisa jadi bekal buat kelurahan. Malah sekarang jadi satu kebanggaan ya, Bu Gina. Kita jadi pengakuan gitu. Jadi pengakuan bahwa ternyata di Mekarjaya itu sudah ada tim tangguh. Karena apa? Karena kan mereka tidak melihat prosesnya gimana kita yang sampai jam 10, jam 11 malam kita masih safari, meyakinkan bahwa besok Bapak hadir ya di circle gitu kan, besok Bapak gini ya gitu. Dan itu kita didampingin sama lurah ya, kita didampingin gitu supaya masyarakat tuh ini bener nih kegiatannya gitu. Itu kan memang butuh kepercayaan, Mbak, ya, nggak main-main. Betul. Kalau Bu Gina apa, Bu, pembelajaran penting dari proses ini, Bu? Yang sudah selama ini kita lakukan, bahwa reintegrasi itu penting. Pentingnya itu kan untuk menyatukan kembali rasa kepercayaan mereka yang selama ini dianggap masyarakat istilahnya tidak berguna ya. Proses itu penting buat mereka, jadi merasa percaya diri. Mereka untuk bersosialisasi lagi, beradaptasi lagi lah dengan lingkungan yang ada di sekitar gitu. Kalau yang selama ini kita sudah lakukan, saya sebagai tim tangguh itu suatu kebanggaan buat saya, Mbak Ruby. Karena kita sudah berhasil ya, walaupun mungkin cara setiap wilayah berbeda, tetapi yang selama ini kita lakukan, saya udah merasa bangga banget. Harus berbangga. Kita semua dengar ceritanya tentang Kelurahan Mekarjaya yang melakukan proses ini, itu juga bangga, meskipun memang pada saat kita mendorongkan ini mesti circle, mesti ini dan sebagainya, itu bongkar pasang juga, Bu. Nggak mudah juga, karena memang pertama kali kita menggunakan RSD ini untuk mendorong reintegrasi, karena ada persoalan-persoalan di mana
penolakan masyarakat tinggi, berarti ada proses di mana bridging atau menghubungkan masyarakat kembali itu belum ada pendekatannya gitu, karena lebih kayak top down ya. Jadi kayak dari Babin Kamtipmas kalau nggak salah atau Babinsa ya, yang kemudian melakukan monitoring bla bla bla, yang itu tidak menyentuh bagaimana masyarakat ini perlu loh di treatment atau perlu loh disituasikan gimana mereka bisa menerima, karena kan bukan hanya yang keluarganya returnee aja, masyarakatnya juga perlu untuk sama-sama mengalami sebuah proses pencerahan, jadi keduanya bisa bisa saling ya. Karena sekarang kan beda kan Bu, ngerasain beda nggak di Mekarjaya setelah proses ini berjalan? Berbeda Bang. Beda kan? Saya lihat keluarga returnee mukanya udah berbeda, mukanya udah cerah gitu. Masyarakat juga nggak ragu kalau mau senyum, menyapa gitu ya. Itu sudah berani tanpa masker keluar. Sudah berani tanpa masker. Ya sekarang Covid-nya juga udah menurun mungkin Bu. Baik, ini kalau saya lanjutin saya bisa panjang nih ngobrolnya. Tapi saya sekali lagi saya ingin sampaikan ini pekerjaan yang keren. Bu Ginda sama Bu Devi perlu berbangga diri, dan saya rasa ke depan perlu menyampaikan cerita ini lebih banyak lagi ke orang-orang di luar sana. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bisa berbagi tips-tipsnya ya di proses bagaimana mempengaruhi masyarakat agar terlibat di dalam proses membangun penerimaan secara bersama. Ngobrol dengan Bu Gina sama Bu Devi memang nggak akan pernah cukup waktu yang singkat gitu ya. Kita pasti pengen mengetahui lebih jauh lagi karena ada banyak sekali hal-hal yang unik yang dilakukan oleh dua tokoh perempuan kita ini. Bahwa ada kenyataan saat ini Indonesia sedang menunggu mungkin lebih dari 600 orang yang sedang berada di perbatasan Syria dan juga Irak, dan mereka masih ada di kamp-kamp pengungsian, dan mereka adalah warga Indonesia dan mereka ingin pulang ke tanah air, tetapi ada banyak kendala, bukan saja karena keputusan yang ada di pemerintah yang hanya membatasi anak usia di bawah 10 tahun yang pernah umumkan oleh Kemenko Polhukam. Tetapi ada sisi lain yang juga ternyata menjadi batasan atau menjadi penghalang mereka untuk pulang, yaitu persoalan kesadaran diri, karena tidak mungkin pikiran, ideologi, dan juga komitmen mereka yang begitu besar ke ISIS, dan itu masih dalam komitmen yang sangat tinggi, mereka tidak bisa dipaksakan. Sehingga di konteks inilah butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa mengarahkan mereka pulang ke Indonesia, sambil kita juga berbenah di dalam negeri untuk bagaimana membuat regulasi yang lebih ramah dan regulasi yang penting juga memikirkan keterlibatan masyarakat di dalam proses reintegrasi. Nah, berangkat dari pengalamannya Kelurahan Mekarjaya, menurut saya penting banget para pemirsa untuk melihat 3 hal. Yang pertama adalah persoalan reintegrasi sosial itu sendiri adalah sebuah proses pembauran di mana kedua belah pihak, baik itu yang ada pada keluarga returnee atau deportan atau mantan kombatan, semuanya pendukung ISIS, penting untuk dilihat secara detail, di asesmen, dipastikan bahwa proses rehabilitasinya benar dan juga proses deradikalisasinya berjalan dengan maksimal sehingga kadar radikalisme mereka sebelum mereka diserahkan atau dikembalikan ke masyarakat, proses radikalisasinya itu sudah tidak tinggi lagi. Yang kedua adalah di sisi masyarakatnya. Masyarakat memang dinamis. Masyarakat punya caranya sendiri bagaimana cara
membangun interaksi dengan orang baru ataupun orang lama. Tetapi dalam konteks reintegrasi, penting betul masyarakat kita disiapkan. Karena yang dihadapi ini bukan yang seperti mereka hadapi setiap harinya. Sehingga proses-proses bagaimana mematangkan masyarakat untuk bisa menerima ada warga baru dan warga baru ini memiliki sejarah dan kekhususan, maka penting masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Sehingga keduanya bisa sama-sama disiapkan, keduanya juga bisa sama-sama disituasikan untuk membangun komitmen baru. Pembelajaran yang kedua adalah tentang dialog. Pendekatan khusus reflective structure dialogue atau bisa dikenal dengan dialog terstruktur dan reflektif adalah sangat tepat dalam konteks Kelurahan Mekarjaya. Selain ada banyak faktor yang memang mendukung proses reintegrasinya berjalan dengan maksimal, juga saya rasa tool RSD ini sendiri betul-betul menjadi jembatan buat masyarakat untuk membangun kembali interaksinya. Dalam sebuah dialog yang tadi dialog saya dengan Bu Gina dan Bu Devi, ada circle, ada kemudian dialog besar, itu adalah ruang aman buat warga untuk membagi perasaan dan pikiran mereka terhadap konteks returni, deportan, ataupun semua kelompok hubungannya dengan ISIS seperti itu. Nah, di dalam ruang reflective structure dialog inilah mereka lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan tanpa harus dihakimi bahwa itu salah atau benar. Nah, ruang inilah yang betul-betul di konteks Mekarjaya telah memberikan banyak pembelajaran penting bagaimana menyatukan keluarga baru ini dengan masyarakat. Yang ketiga, saya ingin menyoroti tentang kepemimpinan perempuan. Sudah kita kupas banyak bahwa di semua level proses reintegrasi, dengan tidak menegasikan kehadiran laki-laki, kepemimpinan perempuan begitu anggun, begitu elegan, begitu smart, dan begitu luwes masuk di setiap tahapan di dalam reintegrasi sosial. Mulai dari menyampaikan tentang apa itu sebenarnya, tentang radikalisme, reintegrasi sosial seperti apa, bagaimana masyarakat berposisi, sampai menyentuh hati masyarakat, tokoh-tokoh, anak-anak muda, termasuk juga keluarga mantan pendukung ISIS ini, dan juga mungkin ada korban di sana, mau berpartisipasi di dalam proses dialog yang dipikirkan oleh banyak pihak. Ini bakalan bisa lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tradisional, memanggil seseorang ke sini, seseorang ke sini. Dialog mampu untuk dijalankan dengan maksimal, dan itu butuh sebuah kepemimpinan di mana kepemimpinan itu mengutamakan apresiasi tentang kehidupan. Kepemimpinan perempuan di mana mereka sangat menghargai empati dan meletakkan hati mereka di dalam proses-proses perubahan di masyarakat. Tauladan Bu Gina dan Bu Devi, saya rasa semakin meneguhkan saya sendiri tentang bagaimana spesialnya kepemimpinan perempuan. Kita melihat dan kita cermati bersama dari dialog sebelumnya bahwa kehadiran pemimpin perempuan akan mengundang banyak aktor untuk masuk di dalam proses. Kalau di dalam sebuah proses perubahan banyak aktor yang terlibat, maka tentu saja ownership atau kepemilikan publik, kepemilikan bersama itu akan semakin lebih kuat. Kalau kepemilikan bersama itu kuat, maka insya Allah bahwa program ini akan bernafas panjang. Program ini akan berkelanjutan. Dan tentu saja itu butuh dijaga oleh kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan acara Talkshow Sibyl Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan perdamaian kita.
perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan mulai dari diri sendiri dan perubahan dari perempuan untuk masyarakat kita. Jika Anda ingin menyaksikan lebih banyak lagi cerita-cerita tentang perempuan perdamaian pada She Built Peace Indonesia dan juga di media-media yang lainnya, Anda bisa kirimkan cerita-cerita perubahan yang dilakukan oleh perempuan di alamat berikut ini. Sampai jumpa pada tayangan She Built Peace berikutnya.